Masih Anda kembali bersama kami di Nusantara Petang, pemirsa. Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden diambang kemenangan. Dibutuhkan sedikit lagi suara elektoral bagi Biden untuk memenangkan Pilpres. Walau tidak memiliki dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, tetap saja pemilu di Amerika Serikat ini masih memiliki posisi strategis bagi perekonomian dunia. Lalu apa dampak kemenangan Biden atas perekonomian Indonesia? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kita Mbak Karina Dewi Utami, dosen politik Amerika, program studi hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Selamat sore Mbak Karina. Selamat sore Mbak Tasya. Ya Mbak Karina, jika memang akhirnya Biden yang memenangkan pemilihan di Amerika Serikat ini, walaupun tadi dikatakan memang tidak memberikan dampak langsung ya terhadap perekonomian Indonesia, tetapi ini apa good news-nya dan apa bad news-nya? Oke, baik. Tadi Mbak Tasya juga sudah menyebutkan ya, kenapa sih kita kok Indonesia dan seluruh dunia itu penting banget ngikutin politik dan pemilu Amerika Serikat begitu, dan kemudian Indonesia sendiri sebenarnya pendukung Trump juga cukup banyak gitu, pendukung Biden juga banyak. Tapi tadi sudah Mbak Tasya sebutkan bahwa sebetulnya tidak berdampak langsung dengan perekonomian Indonesia, dan kalau saya boleh bilang siapapun presidennya, baik itu nanti misalnya Trump, jika ada sebuah keajaiban yang terjadi dan kemudian misalnya tiba-tiba sisa electoral vote itu menjadi milik Donald Trump, tidak akan ada perubahan politik luar negeri atau kerjasama luar negeri Amerika yang akan secara radikal berubah terhadap Indonesia. Begitu juga dengan kalau misalnya Joe Biden yang menang, dan saat ini kita lihat sudah sangat dekat begitu ya kemenangannya Joe Biden. Tapi kalau kita bicara soal ekonomi begitu ya, saya sebetulnya bukan pengamat ekonomi begitu, tapi nanti saya akan mungkin bisa membahas sedikit banyak juga tentang bagaimana Amerika punya prinsip sebagai aktor yang punya peran yang sangat besar dalam hubungan internasional dan di arena politik global begitu. Saat ini misalnya kemarin, walaupun saya bukan pengamat saham gitu atau pengamat ekonomi, kemarin ketika masih ada kesempatan Trump untuk menang begitu ya, saat masih sangat ketat suaranya, harga IHSG Indonesia itu turun 1% begitu, karena ada sentimen ketidakpercayaan apabila Donald Trump yang menang begitu. Namun hari ini naik dan menguat lagi gitu, naik sekitar 3% kalau saya tidak salah, ketika ada indikasi bahwa Joe Biden yang akan menang. Mengapa ini bisa terjadi? Yang pertama karena Amerika adalah salah satu kekuatan ekonomi yang sangat besar di dunia begitu. Dan secara demokrasi dia juga salah satu kekuatan demokrasi yang tertua di dunia. Dan apa hubungannya ini? Amerika punya prinsip sejak awal, bahkan jauh sebelum ada Trump, jauh sebelum Obama, di awal tahun 1900-an, salah satu prinsip Amerika adalah bahwa jika ingin mencapai kemakmuran, salah satunya melalui kerjasama ekonomi gitu. Kalau Joe Biden yang menang, pendekatan Joe Biden mungkin akan lebih internasionalis. Kita lihat Donald Trump berlawanan dengan itu. Kalau Mbak Tasya mengamati misalnya selama 4 tahun ini dan bahkan jauh sebelum itu pada tahun 2016 ketika dia masih berkampanye, slogannya Donald Trump adalah America First. Dan ini diwujudkan oleh Donald Trump dalam sikap-sikap kerjasama internasionalnya yang sifatnya unilateral gitu. Jadi kalau tidak memberikan manfaat secara langsung kepada Amerika, maka dia tidak akan repot-repot mengurusi gitu. Dampaknya apa? Dampaknya misalnya dulu zaman Obama ada kerjasama ekonomi yang namanya TPP atau TPP gitu, dibatalkan pada masa Donald Trump. Kemudian dari sisi kerjasama lingkungan ada Paris Agreement yang merupakan perjanjian dengan negara-negara di dunia terkait kelestarian lingkungan, juga diputuskan oleh Donald Trump untuk keluar gitu. Jadi pendekatannya sangat unilateral dan ini bisa berdampak pada kerjasama meskipun tidak langsung, tapi partner-partner kerjasama ekonomi dan kerjasama dagang Amerika itu banyak yang juga menjadi partner dagang dan partner kerjasama ekonomi Indonesia gitu, dengan Tiongkok misalnya gitu. Biden dengan pendekatannya yang sangat internasionalis itu tadi, dia biasanya tidak hanya mementingkan kerjasama ekonomi saja yang mementingkan Amerika seperti America First yang dibawa Donald Trump, tapi dia juga akan punya pendekatan yang lebih demokratis. Dia menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau humanitarian. Sehingga misalnya ada sebuah negara yang misalnya punya kebijakan politik yang itu tidak sejalan dengan prinsip Amerika yang demokratis, maka akan ada kemungkinan kerjasama dengan Amerika di bawah Joe Biden akan diperketat misalnya, atau Amerika akan lebih
galak atau lebih tegas dalam bekerja sama. Termasuk juga dengan Indonesia apabila Indonesia melakukan sesuatu yang mungkin dianggap tidak serving atau tidak sejalan dengan prinsip Amerika pada konteks ini. Kenapa ini juga penting bagi Amerika? Tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa kerjasama ekonomi ini adalah langkah awal dari Amerika, bahkan sejak dulu. Karena bagi Amerika, negara yang punya kondisi politik, kondisi sosial yang stabil, itu akan lebih mudah diajak kerjasama secara ekonomi. Jadi bayangkan misalnya, kita berbisnis dengan seseorang gitu atau berbisnis dengan satu negara. Tapi kalau negara ini tidak punya cukup waktu untuk membangun perekonomiannya karena misalnya dia punya konflik di dalam negaranya, ada ketidakstabilan secara politik atau secara sosial begitu, maka tentunya pemerintah negara tersebut tidak bisa fokus lebih besar dalam hal ekonomi, dan dalam hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada kerjasama negara ini dengan Amerika begitu. Jadi dalam konteks ini, kalau saya boleh tekankan kembali, Biden pendekatannya akan lebih bersifat humanitarian. Meskipun kita lihat pendekatan dia dengan Tiongkok juga ini yang mungkin akan punya dampak yang lebih besar dan secara langsung terhadap Indonesia ya, karena Indonesia punya kerjasama ekonomi yang banyak dengan Tiongkok begitu. Jadi kesepakatan apapun yang dibuat oleh Biden dibuat oleh Amerika di bawah Biden dengan Tiongkok itu bisa jadi punya dampak terhadap Indonesia begitu. Mungkin secara singkat saya bisa sampaikan seperti itu. Iya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Biden terkait dengan kerjasama dengan Tiongkok ini jika ia memimpin nantinya, dan bagaimana pengaruhnya ke Indonesia? Ya, kalau kita lihat kan waktu Donald Trump dia punya trade war atau perang dagang ya, meskipun kemudian di akhir-akhir tidak begitu lagi menjadi fokus begitu. Dan saya rasa dari sisi ekonomi lagi-lagi tidak akan ada perubahan yang sangat besar selagi itu masih menguntungkan Amerika begitu. Namun kalau saya boleh melihat lebih kepada sikap politik gitu, Amerika di bawah Trump sangat mengantagoniskan Tiongkok gitu ya, melihat bahwa bahkan misalnya pada kasus COVID ini Amerika menuduh bahwa WHO itu adalah suruhannya Tiongkok gitu. Nah, di bawah Biden Amerika tidak akan mengambil sikap yang sekontroversial atau kalau boleh pakai istilahnya se-harsh itu dalam bekerja sama. Dia tentunya akan mengambil pendekatan yang lebih diplomatis, meskipun tetap akan melihat Tiongkok sebagai salah satu kompetitor yang besar dalam menjadi kekuatan ekonomi di dunia begitu. Yang pasti yang akan berbeda adalah, yang ini juga merupakan salah satu keunikan Donald Trump, meskipun dia memandang Tiongkok itu sebagai musuh besar Amerika, tapi dia sebenarnya sangat mengagumi pemimpin Tiongkok, Xi Jinping gitu. Dia bahkan memuji berbagai sikap Xi Jinping yang itu sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai demokratis di Amerika. Misalnya terkait kasus Uighur gitu ya. Terkait kasus Uighur gitu. Amerika di bawah Trump, Donald Trump justru malah mendukung gitu. Oh bagus ya, memang kalau memang dikira Xi Jinping Uighur itu mengganggu kestabilan Tiongkok, nggak apa-apa, ditahan aja. Padahal ini secara prinsip kemanusiaan atau prinsip demokrasi yang di mana Amerika itu dibangun sejak 2 abad yang lalu, ini tidak sesuai begitu. Nah di bawah Biden tidak akan ada sikap-sikap seperti ini lagi. Tapi lagi-lagi tadi saya harus bilang, ini tidak akan berdampak langsung pada Indonesia, terutama pada ekonominya begitu ya. Yang paling kerasa ya itu tadi kemarin tadi yang saya sempat singgung soal IHSG itu tadi. Kemarin sempat turun karena ada sentimen ketidakpercayaan dan kekhawatiran, di mana misalnya kalau Donald Trump yang menang, maka kebijakan-kebijakan yang sifatnya unilateral yang misalnya membuat kerjasama dengan Tiongkok jadi terhambat, maka itu akan berdampak pada misalnya penanaman modal asing di Indonesia. Begitu. Namun hari ini rupanya meningkat kembali karena ada potensi, dan cukup besar potensinya bahwa Biden akan menang. Maaf Mbak, tidak terdengar. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang. Kita masih membicarakan mengenai pemilihan umum di Amerika Serikat dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia di sektor politik maupun ekonomi. Walaupun tadi dikatakan bahwa memang tidak mengalami secara langsung dampak ekonominya. Dan kita masih bersama dengan Mbak Karina. Mbak Karina,
Iya, Ya, tadi Anda gimana? mengatakan bahwa Biden ini memiliki gaya kepemimpinan yang diplomatis. Nah, ini bagaimana kira-kira peluang-peluang apa yang bisa didapatkan oleh Indonesia dengan adanya gaya kepemimpinan diplomatis oleh Biden jika nanti ia terpilih nantinya? Ya, baik. Jadi kalau saya boleh kembali kepada Trump dulu supaya bisa memberikan perbandingan yang lebih jelas. Ya. Ketika Trump menjadi presiden, ada fenomena tidak hanya di Amerika tapi di berbagai negara di dunia di mana terjadi deglobalisasi, di mana negara-negara lebih mementingkan em, national interest atau kepentingan nasionalnya di atas hal lain gitu, termasuk internasionalisasi begitu. Salah satu yang dilakukan oleh Trump adalah dia memandang kerjasama apapun itu baik dalam hal ekonomi atau politik tadi misalnya dalam konteks kerjasama lingkungan, kalau itu tidak memberikan keuntungan langsung bagi Amerika maka kita tidak perlu melakukan itu gitu. Dan ini juga berdampak pada bagaimana misalnya mereka melihat imigran gitu. Kenapa Donald Trump pada tahun 2016 itu banyak yang memilih karena banyak warga negara Amerika yang merasa pekerjaan mereka itu diambil oleh imigran. Sayangnya ini kemudian juga memberikan sentimen xenofobia gitu. Kalau misalnya orang Muslim kemudian muncul sentimen Islamofobia di mana melihat imigran itu sebagai the other gitu ya atau pihak lain yang bukan merupakan bagian dari Amerika gitu sehingga muncul supremasi kulit putih, terjadi banyak kekerasan begitu. Yang ini kemudian tidak menjadi fokus dan tidak dipandang Donald Trump sebagai sesuatu yang berbahaya begitu. Biden dari Partai Demokrat yang jelas dari satu hal, Partai Demokrat merupakan partai yang paling banyak diisi oleh kaum-kaum minoritas. Mereka punya banyak anggota House of Representative atau salah satu majelis di Kongresnya Amerika yang itu ada yang Muslim, lebih banyak yang kulit hitam, dari sisi gender lebih banyak yang perempuan begitu. Artinya mereka ini yang kemudian juga akan memberikan pengaruh dari bagaimana mereka ingin Biden itu memimpin Amerika gitu, baik dari sisi domestik, misalnya kebijakan yang tentunya ada tuntutan soal kebijakan yang lebih inklusif, baik itu dari sisi ekonomi tadi, atau misalnya juga kesehatan begitu ya, dan politik tentunya. Mereka mendorong kebijakan yang ingin lebih inklusif gitu. Sementara Donald Trump karena dia punya persona deal maker, karena dia businessman gitu ya, businessman dan dia showman gitu. Dia suka memberikan kata-kata yang kontroversial gitu, sehingga ini sangat berdampak pada bagaimana, jadi dia hanya memikirkan Amerika sendiri tanpa memandang bahwa sebenarnya Amerika punya peran yang besar di dunia internasional. Dan ini sebetulnya kalau kita memandang dari sisi atau gaya berpolitik Partai Demokrat yang saat ini di bawah Biden sebagai calon presidennya, bisa dimanfaatkan untuk memperluas dan menjadi strategi Amerika untuk menguatkan perannya dia di dunia global. Tapi Donald Trump tidak melihat ini sebagai sesuatu yang ya kita nggak perlu jadi pemimpin di dunia global lah selama orang-orang warga negara Amerika yang nggak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan gitu. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda seperti ini. Nah sehingga di bawah Biden maka kemungkinan misalnya kerjasama ekonomi yang itu ada kemungkinan, jadi pada masa Obama itu ada yang namanya pivot to Asia gitu ya. Dan Joe Biden adalah wakil presiden Obama gitu. Pivot to Asia di mana di satu sisi ini merupakan upaya Amerika untuk mencoba untuk tadi bagaimana supaya Tiongkok tidak menjadi penguasa tunggal di Asia dan untuk menekankan posisi bahwa Amerika tetap bisa punya power sampai di Asia begitu. Maka saya orang yang tidak suka prediksi gitu ya, tapi ada kemungkinan ini yang akan dilakukan oleh Joe Biden gitu ya. Misalnya mungkin mengembalikan fokus kerjasama ke Asia Pasifik gitu. Mungkin namanya tidak akan sama, tidak akan pivot to Asia juga gitu ya. Tapi ada kemungkinan itu di mana proses untuk internasionalisasi dalam konteks kerjasama internasional atau perjanjian internasional akan lebih banyak. Dan sayangnya yang saya harus katakan mungkin tidak akan ada banyak yang berbeda dari masa Obama gitu. Apa yang akan dilakukan Biden mungkin kebanyakan adalah membangun kembali apa yang dulu sudah pernah dibangun Obama dan kemudian dihancurkan dalam tanda kutip atau diubah secara radikal oleh Donald Trump tadi. Jadi bisa misalnya fokus kepada Asia Pasifik, tidak hanya ekonomi sebetulnya tapi juga keamanan misalnya dari sisi militer misalnya, fokus kepada dulu waktu masanya Obama
konflik laut Tiongkok Selatan atau Laut Natuna Utara kalau kita boleh bilang, dulu Amerika lebih peduli pada masa Obama. Kalau zaman Donald Trump dia udah nggak ngurusin karena dia tidak merasa ada dampak yang secara langsung gitu. Tapi tadi kembali kepada prinsip liberal demokrasi kalau saya boleh bilang yang dimiliki Amerika yang jauh sebelum Biden dan Trump, bahwa akan lebih mudah untuk berbisnis di sebuah negara atau di sebuah kawasan kalau kawasan itu tidak ada konflik, kalau kawasan itu stabil gitu ya, dan kalau kawasan itu punya prinsip yang walaupun tidak sama persis tapi tidak bertolak belakang dengan apa yang dimiliki oleh Amerika, akan lebih mudah bekerja sama gitu. Dan inilah yang mungkin juga menjadi salah satu motivasi bagi Joe Biden untuk memiliki pendekatan kerjasama yang dan internasionalisasi yang jauh lebih banyak daripada Donald Trump. Yang pasti tadi kalau saya boleh bilang tadi salah satunya yang sudah dijanjikan oleh Joe Biden adalah dia akan kembali membawa Amerika untuk bergabung di Paris Accord, jadi perjanjian soal lingkungan itu. Apa ada dampaknya nggak terhadap ekonomi? Bisa jadi ada gitu, karena misalnya Donald Trump sekarang dia kan sangat peduli dengan pengusaha batu bara di Amerika gitu ya, dan ternyata beberapa kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump terkait yang itu kemudian bisa mendorong bisnis batu bara di Amerika itu ternyata bertolak belakang dengan prinsip-prinsip perjanjian lingkungan Paris Accord itu gitu. Jadi ada kemungkinan ini juga misalnya, artinya bisnis-bisnis karena Joe Biden dalam kampanyenya juga menjanjikan akan mendahulukan energi terbarukan, renewable energy gitu ya, yang lebih ramah lingkungan, dan artinya bisa jadi sumber-sumber energi seperti batu bara yang dianggap tidak terlalu ramah lingkungan akan punya pengaturan yang lebih ketat dan mungkin secara tidak langsung juga berdampak pada perekonomian di batu bara misalnya. Dan ada nggak dampak langsungnya terhadap Indonesia? Bisa jadi kalau misalnya ada perusahaan Indonesia yang mensuplai batu bara yang kemudian dikirim ke Amerika, lalu kemudian misalnya ada aturan yang lebih ketat di bawah Joe Biden, maka tentu ini akan berdampak. Tapi secara garis besar, kalaupun Biden yang jadi presiden gitu, tidak akan ada langsung terjadi sesuatu yang sifatnya radikal atau langsung 180 derajat kondisi ekonomi Indonesia, itu tidak ada. Iya, tetapi ada sedikit secercah harapan nih Mbak Karina, karena ada yang mengatakan bahwa jika Biden berkuasa nantinya, maka ia akan kemungkinan akan menaikkan pajak di negaranya, dan ini akan berdampak terhadap investor-investor asing akan mental gitu kemana-mana ya, dan diharapkan akan masuk ke Indonesia. Bagaimana Mbak? Betul, ada salah satu harapan itu juga. Tidak hanya itu sebetulnya. Jadi Joe Biden juga dia menjanjikan walaupun dia menaikkan pajak begitu ya di satu sisi sehingga ada kemungkinan justru ini akan memperbesar investasi di negara lain. Tapi di sisi lain Joe Biden juga menjanjikan yang namanya stimulus package gitu ya. Ada semacam bantuan kepada bisnis-bisnis atau perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika yang itu justru akan mendorong roda ekonomi di Amerika, dan kemungkinan perusahaan-perusahaan ini maka mereka jadi lebih punya kekuatan ekonomi untuk misalnya berinvestasi di berbagai negara, salah satunya termasuk Indonesia. Jadi justru dalam konteks ini memang tadi ada secercah harapan dari langkah Joe Biden yang menaikkan pajak, tapi juga akan memberikan stimulus pada berbagai bidang untuk membantu berjalannya ekonomi. Oke, baik. Terakhir Mbak Karina, singkat saja, setelah tadi pembicaraan kita mengenai kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa didapatkan oleh Indonesia jika baik kemungkinan Trump yang berkuasa ataupun Biden yang berkuasa, apa kesimpulannya Mbak? Kesimpulannya pertama adalah tadi saya ulangi bahwa secara ekonomi tidak akan berdampak besar gitu ya. Kita apakah tinggal bagaimana Indonesia menempatkan diri itu tentunya kembali kepada bagaimana pemerintah kita mengambil peran di dunia internasional begitu. Tapi saya melihat akan lebih berbahaya kalau Donald Trump yang berkuasa, tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga dari sisi tadi ada tren deglobalisasi yang membuat negara-negara lebih mementingkan kedaulatannya sehingga bisa berdampak pada hal-hal yang sifatnya kemanusiaan gitu. Berbagai kebijakannya Donald Trump itu tidak ramah dengan tidak inklusif, tidak ramah dengan nilai-nilai kemanusiaan karena Donald Trump adalah businessman gitu ya, bukan politisi secara murni begitu. Dan dampaknya ini juga bisa besar kalau Mbak Tasya ingat 2018 ada penembakan di Christchurch di New Zealand,
dan ternyata pelaku penembakannya itu melakukan itu karena dia merasa dia adalah fansnya Donald Trump begitu. Jadi ada hal-hal yang seperti ini juga. Banyak kebijakan-kebijakan Donald Trump yang itu tidak ramah dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga ada harapan buat Joe Biden, dia mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan itu tadi, dia akan lebih harsh atau lebih galak dengan lebih tegas dengan negara-negara yang tidak tadi tidak sejalan dengan nilai-nilai Amerika. Jadi akan lebih ada harapan yang besar dari Joe Biden, meskipun saya berpikir tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Obama tadi. Karena jadi di awal-awal waktu kepemimpinannya, misalnya dia menang, dia akan sibuk untuk membangun kembali apa yang sudah diubah oleh Trump pada masa Obama. Mungkin itu jadi fokus Baik, Biden. Baik, Mbak Karina, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, Karina Utami Dewi, dosen politik Amerika, Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.